Kebebasan pers dijamin dalam undang-undang. Bahkan pers merupakan pilar keempat demokrasi. Meski begitu, teror atau kekerasan terhadap jurnalis kerap terjadi. Data Aliansi Jurnalis Independen Indonesia ada 73 kasus kekerasan terhadap pers di tahun 2024. Terakhir, kantor Media Tempo dikirimi bangkai hewan diduga sebagai bentuk teror. Lalu bagaimana seharusnya langkah pemerintah? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi teror ke media, demokrasi terancam. Sudah ada 4 narasumber bersama kami yang akan membahas terkait ketika pilar keempat demokrasi justru diteror, mendapat ancaman. Di sebelah kanan saya ada Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Mas Reza. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada Julius Ibrani, Ketua PBHI. Selamat malam, Mas Julius. Selamat malam, Anissa. Sebelahnya ada Mas Bagja Hidayat, Wakil Pemimpin Redaksi Tempo. Selamat malam, Mas Bagja. Malam, Anissa. Saya ke Mas Bagja terlebih dahulu. Mas Bagja, seperti apa kelanjutan dari laporan ke polisi dan boleh diceritakan kronologisnya sebenarnya seperti apa? Ya, kami sudah melaporkan teror kepala babi ini ke polisi pada tanggal 21 Maret, jadi 2 hari setelah paket itu diterima. Jadi kronologinya adalah tanggal 19 Maret sore jam 4 itu paket kami terima, satpam yang menerimanya, dikirim oleh kurir ojek aplikasi. Kemudian kotak itu ada di pos satpam karena penerimanya Francisca Christine Rosana itu tidak ada di kantor hari itu. Dan kelihatannya memang si kotak ini tidak ada alamat pengirimannya karena itu kosong, hanya dibalut dengan selotip yang keras gitu. Nah, si kurirnya baru menuliskan nama Francisca itu di pos satpam, bahkan spidolnya minjem dari satpam tuh di situ. Dia nuliskan Francisca Christine Rosana dalam kurung Cica. Nah, tetapi karena Cica tidak ada di kantor, ini kemungkinan mengapa dia stay di pos satpam itu selama 10 menit. Itu kenapa CCTV merekam sepeda motornya, nomor polisinya, kemudian bahkan dia buka helm. Kita lihat dia 2 kali menelepon seseorang entah siapa, lalu dia pergi setelah 10 menit itu. Ini kan tidak biasa untuk seorang kurir. Biasanya kurir kan taruh barang karena dia banyak urusannya, dia segera setelah tanda tangan serah terima dia pergi lagi. Ini stay 10 menit. Nah, Cica lagi di liputan, baru besoknya dia ke kantor jam 3 setelah meliput revisi Undang-Undang TNI di DPR. Dia ke kantor lalu satpam ngasih tahu ada paket untuk Cica. Lalu paket itu diantarkan ke satpam dan diambil oleh Cica, naik ke atas ke lantai 4 karena kantor redaksi di Tempo. Lalu dibuka oleh teman-teman di ruangan newsroom itu. Begitu dibuka kelihatan ada baunya sangat menyengat. Husein yang membukanya, dia sampai kesulitan mengguntingnya karena itu selotipnya keras sekali. Nah, begitu dibuka dia lihat itu kelihatan daging, dia panggil office boy untuk tolong dibukain. Tapi karena begitu dibuka makin keras baunya, dibawa ke luar. Begitu di luar dibuka ternyata memang kepala babi tanpa telinga. Jadi telinganya sudah dikerat. Kepala babi, matanya merem tapi telinganya sudah tidak ada. Nah, dari situ hebohlah berita dan media sosial. Kami telat memberitakannya karena ternyata ada web kami itu sempat turun. Ini anomali lagi biasanya kan peak season sore ya. Tapi tiba-tiba ngedrop. Jam berapa, Mas? Jam 5-an ya. Sore. Sekitar jam 5-an. Ketika berita mau naik karena itu agak telat dibanding dengan media sosial. Media sosial udah majang fotonya kepala babi, orang semua bertanya benarkah ada kiriman kepala babi ke Tempo dan seterusnya. Beritanya baru tayang kemudian beberapa menit kemudian, sehingga dari situ heboh. Dan 20 dibuka kan, 21 pagi-pagi kami dapatkan pesan pesan langsung lewat akun official Instagram Tempo, seseorang yang mengirim pesan dengan bertanya, cukup nggak kepala babinya? Cukupkah kepala babinya? Nah, dia bilang kalian tidak mau mendengar sih, bebal. Kalau kami bakar kantor Tempo itu akan anarkis, dia bilang. Kami akan terus meneruskan teror sampai kantor kalian mampus gitu. Wow. Itu ada kepala emotikon kepala kucing atau
atau tikus ya, kurang clear. Nah, 21 ya, siangnya kami lapor ke Mabes Polri atas kiriman kepala babi ini. Sorenya 21 sore malam ya, setelah maghrib saya ditelepon Pramono, atasannya Cica di kantor itu, bahwa WA ibunya Cica di Jawa Tengah itu diambil alih oleh seseorang laki-laki karena dia menelpon kepada anggota keluarga yang lain memakai telepon itu, sementara ibunya Cica sedang kebaktian, handphonenya sedang dicas. Menelpon keponakan itu, lalu ditanya, ini siapa? Dijawab oleh siapa pemilik pengambil alih itu, kalau kamu ingin tahu saya, keluar dari rumah, dia bilang. Nah, tentu saja si anggota keluarga ini di kota lain ya, dia menelpon Cica ngasih tahu. Nah, Cica konfirmasi ke rumah, memang WA ibunya sudah diambil alih orang. Walaupun device-nya tetap ada di rumah gitu. Sedang kebaktian ibunya dan handphonenya ada di rumah. Itu 21 malam. 22 pagi, jam 2 pagi, ternyata ada dua orang yang juga memakai ojek aplikasi, itu melempar sekardus berisi 6 ekor tikus yang dipotong kepalanya. Itu kelihatannya tikus got karena begitu dibuka itu masih basah tikusnya. Diketahui oleh petugas kebersihan jam 8 pagi. Nah, karena dia pikir petugas kebersihan ini di kantor Tempo sedang ada pembagian parcel gitu. Karena mau lebaran ya. Dia pikir itu kotak mie instan yang tercecer si petugas ini. Jadi dia tanpa curiga dia ambil aja terus dibuka kan. Begitu dibuka ini kelihatan kok ada tikus. Panggil satuan pengamanan, begitu dibuka memang tikus. Nah, yang uniknya ini beda dengan yang si kepala babi yang pakai styrofoam keras itu. Si tikus ini hanya pakai kardus tetapi dibungkus oleh kertas kado bermotif mawar merah. Itu begitu kita lihat ya, tikusnya dijajarin gitu, keratannya seperti keratan yang di telinga babi itu, rapih sekali. Nah, dari situ 22 pagi ya, 22 siang, orang yang mengirim pesan ke akun Tempo itu mendoxing Cica. Berkali-kali dia memposting personal datanya Cica yang tadi alamat pengiriman kepala babi, kemudian menyebut Cica sebagai orang dengan mental kabur aja dulu dan seterusnya gitulah di media sosial. Nah, kemudian teman-teman di media sosial mereport akun ini dan kelihatannya sempat disuspend, tapi hanya beberapa jam kemudian hidup lagi. Itu tanggal 22 ya. Jadi memang ada rentetan, Anissa, dari kepala babi, kemudian ada pesan, teror akan diteruskan, muncullah 6 ekor tikus. Apa sih arti 6 ekor tikus? Itu adalah jumlah penyiar bocor alus, podcast bocor alus politik di YouTube. Jadi Cica Francisca itu salah satu host bocor alus. Dan dia satu-satunya perempuan, yang lainnya laki-laki. Dan jumlahnya 6. Saya ke Mas Reza. Babi tanpa telinga, 6 tikus tanpa kepala, kertas kado mawar merah. Maknanya apa? Secara normatif kita harus bersepakat bahwa ancaman adalah masalah hukum, pidana. Toh definisi ancaman juga ada simbol di situ. Tapi izinkan saya untuk pertama kali menyatakan penyesalan saya akan respon dari teman-teman Tempo sendiri. Cica dan kawan-kawan tadi, cuplikannya mereka bersenda gurau. Tapi Mas kalau itu Bagja coping pun, miskan. bentar, biar saya lanjutkan dulu. Mas Bagja pun mendeskripsikan situasi itu sambil tersenyum. Saya tidak ingin menafsirkan macam-macam, tetapi respon yang menurut saya tidak begitu proporsional semacam ini yang memberikan ruang bagi orang semisal Hasan Nasbi untuk kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak terukur dan menurut saya sangat tidak berkualitas. Terlepas dari itu, saya kembali ke ranah psikologi forensik. Kalau ditanya kepada hakim ketika menangani kasus atau perkara ancaman, apa sih yang dinilai? Ada 2 hal. Pertama, bobot kesengajaan atau culpability dari orang yang melakukan pengancaman. 1. Yang kedua adalah dari bobot cedera yang dialami oleh target atau korban. Baik itu cedera yang sifatnya fisik maupun cedera secara psikis. Anggaplah bahwa dalam peristiwa pengiriman kepala babi maupun tikus itu tingkat cederanya sangat-sangat rendah. Bahkan mungkin seolah tidak ada cedera sama sekali.
Tetapi harus kita insafi bersama, betapapun tidak ada efek yang dialami oleh target ataupun korban, namun ancaman itu faktanya sudah berlangsung. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi negara untuk kemudian menganggap ini sebagai tenang saja, Tempo sudah pulih dengan sendirinya. Tenang saja, Tempo pun tidak menganggap masalah. Anggapan-anggapan semacam itu harus kita singkirkan jauh-jauh, karena sekali lagi terlepas apapun respon Cica, apapun respon Mas Bagja, tetapi faktanya ancaman itu sudah berlangsung, pidana harus ditegakkan. Apapun itu simbolisasi. Tepat. Saya menafsirkannya sebagai dua hal. Pertama, penistaan terhadap kemanusiaan. Penistaan terhadap hak manusia untuk hidup, merasa aman, tentram, bebas dari ancaman. Dan yang kedua, ini juga penistaan terhadap hewan itu sendiri. Ya. Saya memandang, Mbak Anissa, dengan segala hormat, saya Muslim, saya tidak makan babi. Tapi yang saya ketahui, sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi babi. Mereka menyembelih babi. Bagi saya, dalam konteks itu, melakukan tanda petik kekerasan atau penyembelihan terhadap babi adalah hal yang bisa saya maklumi. Tapi saya yakin betul dalam peristiwa ini konteksnya bukan untuk konsumsi. Ini simbol kekerasan. Dan sayang beribu sayang, ketika pihak yang tidak bertanggung jawab itu katakanlah tidak cukup berani untuk melakukan serangan frontal terhadap Tempo, yang mereka lakukan adalah serangan simbolik dengan menjadikan hewan sebagai objek penganiayaannya. Itu yang sangat saya sesalkan. Jadi ganda. Satu, ini pidana terkait dengan ancaman kekerasan terhadap manusia. Dan yang kedua, ini pidana terkait dengan kekerasan atau penyiksaan terhadap satwa. Tidak ada alasan sekali lagi bagi negara untuk abai. Beruntung Kapolri paling tidak lewat pernyataannya sudah memerintahkan adanya proses penindakan. Mudah-mudahan ini nggak tuntas. Tapi sekaligus ini mudah-mudahan merupakan sebuah koreksi besar-besaran yang ditangkap betul oleh Presiden Prabowo untuk tidak lagi lewat juru bicaranya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sungguh-sungguh mencerminkan empati dan rendahnya responsivitas terhadap hukum. Baik, saya ke Mas Bagja sebentar. Kondisi Mbak Cica sekarang gimana? Di rumah aman, tentu saja dia psikologisnya baik-baik. Terbincang, ya, dia berkonsultasi dengan psikolog. Tadi Mas Reja, mungkin karena ini sudah berapa hari ya, kita terguncang semua, Mas. Waktu pertama-tama kita denial video tadi di coping mechanism ya. Denial, mencoba terlihat kuat. Saya sendiri pada teman-teman, saya tahu kita semua terguncang, tapi kalau merespon di media sosial, please tunjukkan kegembiraan, tunjukkan bahwa kita kuat, karena saya tidak ingin siapa penerornya itu merasa menang dengan kita terpuruk, dengan kita merasa sedih. Cica ketika menerima sesaat setelah menerima itu dan itu dia tahu ditunjukkan kepada dia menangis. Tapi setelah itu karena kami saling menguatkan, saling menghibur, maka muncullah video yang Pram tadi itu. Itu untuk menunjukkan bahwa kami kuat. Itu sesungguhnya. Saya tidak tahu ya, bukan ahli psikologi, tapi kan orang yang kena musibah itu biasanya satu menolak dulu, denial. Kemudian marah. Habis itu bargain, kemudian release, dan kemudian terakhir akseptansi, penerimaan. Mungkin sekarang kami sudah dalam tahap ngeri sedap gitu. Antara ngeri, mengapa? Karena kami tahu kami sedang diteror, tapi kami tidak tahu siapa pelakunya. Sekarang kami sudah melakukan SOP untuk teman-teman di Tempo, meningkatkan keamanan. Sekarang tidak boleh ada lagi wartawan yang ketemu narasumber sendirian. Ketemu liputan harus di backup gitu. Dan harus lapor ke kita membentuk krisis center. Jadi harus melapor semua, siapa yang liputan, paling tidak bosnya harus tahu, artinya level di atasnya harus tahu. Itu cara kami untuk meningkatkan. Tetapi bagaimanapun kami was-was. Saya terus terang kesini aja was-was. Kemarin ke salah satu stasiun TV saya dikawal. Karena itu perintah SOP yang harus dilaksanakan. Dan ya was-was dan kami takut, kami jeri karena kami tahu diteror. Jadi ketika kepala babi kami terima, terus terang kami ketawa-ketawa awalnya. Tapi begitu tikus kami terima itu silent semua. Gila, ini beneran ini. Ini serius. Ini ada orang yang mengancam dan dia membuktikan ancamannya. Tidak hanya kepala babi tapi juga 6 ekor tikus yang simboliknya clear sekali. 6 ekor tikus dipotong kepalanya,
dan itu mencerminkan 6 penyiar podcast bocor halus gitu. Spesifik sekali. Seberapa serius kepolisian harus mengusut tuntas teror terhadap pilar keempat demokrasi? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Pak Arianto, seberapa serius sih polisi menuntaskan kasus-kasus teror ataupun ancaman terhadap jurnalis? Kalau menurut saya, polisi seberapa seriusnya? Saya jawab, polisi harus sangat serius menangani kasus ini. Karena kasus ini adalah bukan kejahatan yang biasa, tapi kejahatan teror menurut saya. Teror adalah suatu kejahatan yang menimbulkan kengerian, ketakutan secara masif. Itu bunyinya kan kayak gitu. Nah sekarang yang terjadi kan itu. Secara masif walaupun dia seakan-akan cuma mengancam siapa tuh yang di Tempo. Ya. Tapi yang kena kan semua insan pemret ataupun para jurnalis semua merasa terancam, bahkan semua kebebasan yang biasa menyampaikan kritik itu pun walaupun bukan jurnalis juga merasa terancam kan. Itulah makanya itu polisi harus serius dan ini merupakan tantangan besar bagi polisi. Karena ini kejadian teror ini ranahnya adalah menjadi ranah Kamtibmas, polisi sebagai penjaga Kamtibmas, ranah pelayanan polisi mengelindungi kebebasan pemret ataupun berpendapat, dan ranah penegakan hukum. Polisi harus tuntas bisa menegakkan hukum ini. Jadi tiga-tiganya kan masuk dalam core bisnis polisi. Makanya dia harus bisa menjawab pada publik, kepada aparat yang lain. Satu, ini kasusnya apa yang sebenarnya terjadi? Kalau sudah jelas apa yang terjadi, siapa pelakunya? Siapa pelakunya, siapa yang menyuruh, bagaimana, dan kemudian terakhir ya ini kenapa kok orang itu kok begitu nekatnya. Seakan-akan kan menantang kredibilitas polisi untuk coba buktikan kalau saya mampu kan gitu. Seakan-akan gitu. Seakan-akan dia tidak takut dengan kemampuan polisi. Makanya di sini saya menyarankan kepada polisi sejak lama ya. Tolong ini serius ya dan tolong berikan jawaban pada rakyat secepat mungkin supaya orang tidak bertanya-tanya. Dan yang jelas Anda polisi nanti, Mas pasti akan dituduh nanti. Kalau Anda tidak bisa membuktikan siapa yang nyuruh, pasti nanti polisi dibilang melindungi yang nyuruh. Pasti dituduh gitu. Atau mungkin polisi sudah yang otomatis. melakukan. Iya, bukan polisi. Polisi ngapain ngelakuin kayak gitu sekarang? Kan kebebasan pers itu kan sudah umum ya gitu ya. Tapi kita bisa melihatlah siapa yang sekarang ini agak gatel-gatel karena diserang oleh redaksi-redaksi itu. Jadi intinya ya, ini dalam hal ini polisi harus serius dan saya menyarankan pada polisi, ini kasus ini walaupun gede gitu ya, tapi melihat jejak-jejaknya itu banyak tadi dan nyata itu. Bagi saya itu sebenarnya tidak sulit untuk nangkep siapa yang melakukan itu. Karena apa? Deteksi CCTV jelas, kemudian saksi-saksinya banyak. Tadi lepas helm ya Mas ya? Ya, buka seakan-akan dia kan silakan tangkap saya kan, seakan-akan gitu. Ini secara teoritis itu mudah dideteksi siapa yang melakukan itu. Cuman saya nggak tahu ya apakah polisi sekarang ini masih menyembunyikan, tidak diekspos, karena kemungkinan dia dari keterangan itulah dia akan menjurus pada siapa yang nyuruh kan. Kalau dia diekspos sekarang nanti kan bocor itu. Nah, kira-kira begitu ya. Kira-kira biasanya kayak gitu dari mana sih Pak? Ada apa itu? Gak, Pak? Nah kalau pertanyaan siapa yang melakukan itu ya, banyak teori bisa menyebutkan. Nomor satu pasti tuduhan pertama, teorinya adalah mesti ini oknum dari pemerintah nih yang nggak mau dikritik. Secara logika kan kayak gitu. Iya. Tetapi saya juga boleh pemahaman intel saya boleh dong. Kira-kira siapa yang berbuat gitu? Ada juga orang yang iseng karena bukan iseng ya. Karena memang dia sengaja ingin mempertajam pertarungan kita itu. Yaitu dengan menciptakan kayak gitu. Caranya dia mengirim kayak gitu tuh ya. Karena dia pasti tahu dampaknya pasti akan ribet banget gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan pelakunya. Inilah tugas pokok polisi, coba cepet-cepet menyidik itu membuat terangnya perkara supaya nanti bisa menjawab pertanyaan siapa, di mana, mengapa, bagaimana dan bagaimana akibatnya apa dan pasal apa yang akan dituntut sehingga nanti bisa tuntas kasus ini bisa terjawab. Oh, ini kejadiannya dan pelakunya bisa ketangkep sehingga rakyat jadi puas. Oh, ini yang terjadi kayak gitu. Kira-kira itu. Jadi harus serius ini. Satu lagi saran saya supaya polisi itu jelas serius ya. Saya sarankan pada polisi ya. Buka posko pengaduan
WA nomor berapa, kalau ada saksi yang ingin menyampaikan data, bisa langsung, jangan, Pak udah siap kami siapkan posko pengaduan, tapi pada siapa yang ngadu nggak jelas. Makanya sekarang mestinya pasang di TV itu ya, posko pengaduan mengenai kasus ini Pemret, kirim ke sini gitu. Ya. Risikonya nanti akan banyak sekali masuk, ya sudah nggak apa-apa itu risiko, tapi himpun semua kesaksian itu untuk mempertajam penyidikan daripada dia keluar-keluar wah saya udah begini-begini pelakunya makin lari gitu. Jadi buka posko itu dan tindak lanjuti semua informasi yang masuk ya. Tadi kan Pak, informasi dari keluarganya diancam dan sebagainya, dia bisa laporkan kan. HP-nya dia nomor berapa, nanti cyber bisa ngelacak cyber itu. Jadi dengan keterbukaan seperti itu saya kira akan mempercepat ya pengungkapan ini. Mas Julius, delik hukumnya seperti apa untuk kasus ini? Ya, pertama gini, teror ini jangan dianggap sebagai pribadi saja gitu Cica dan kawan-kawan, dan jangan dianggap juga cuma Tempo saja. Gitu. 2024 PBI melakukan riset, ada sekitar 48 teror yang terkonfirmasi sampai pada titik pembunuhan. Pelakunya macam-macam, paling banyak adalah kepolisian, utamanya di pelarangan peliputan, itu nomor satu. Yang kedua tindak kekerasan, dan di situ ada TNI dan Ormas. Dalam konteks tindak kekerasan tadi, ini identifikasi awalnya mirip seperti yang terjadi di Tempo. Pertama dia ada situasi, dia naikin tensi, ada monitoring, dikuntit segala macam, lalu dia bereskalasi sampai pada eksekusi. Nah ini terjadinya sudah banyak. Artinya ini pertama di 2025, tapi bukan berarti ya nggak kelihatan. Nah kami melihat ancaman ini itu juga ancaman bagi kita semua. Cica dan kawan-kawan familiar mukanya sering di YouTube, di TV, di medsos segala macam. Nah bagaimana dengan masyarakat biasa yang tiba-tiba kritis? Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa ini yang nggak familiar? Dalam sekejap mata dia bisa hilang dan kita nggak tahu kemana. Gitu. Jadi ancamannya terhadap publik itu dulu. Yang kedua adalah ini ancaman terhadap demokrasi. Kita harus ingat negara kita merdeka itu karena kantor berita Antara menyiarkan kemerdekaan. Waktu itu namanya Dome. Oleh karena itu mereka yang anti demokrasi, anti kritik, anti kemerdekaan berpendapat, yang akan mereka serang pertama adalah jurnalis. Tapi menurut saya responnya sudah tepat. Dalam konteks advokasi yang ditargetkan oleh teror adalah suasana ketakutan. Jadi lawannya adalah suasana keriangan untuk menunjukkan keberanian. Itu dulu. Dalam konteks advokasi tindakan itu sudah benar. Kenapa? Apabila target takut maka dia mengalami efek deteren terhadap masyarakat. Waduh, Tempo aja begini, gimana nasib kita yang lain. Jadi suasana itu memang perlu dibangun. Tetapi tadi yang udah Reza bilang, situasi tentang awareness, tentang langkah pengamanan, tentang mitigasi berbagai macam risiko itu tetap harus dilakukan. Nah di luar itu saya mau cerita begini, ini kan dalam satu rangkaian waktu, karena saya ada di situ juga gitu ya. Kita sedang advokasi RUU TNI. Timeline seperti ini mirip seperti kejadian terbunuhnya wartawan yang namanya Fuad Muhammad Syafruddin yang kita kenal sebagai Udin. 12 Agustus 1996 dia sedang meliput satu peristiwa di Bantul, Yogyakarta, dan itu situasinya begitu menegangkan karena ada korupsi, penyalahgunaan wewenang pejabat dan segala macam. Tiba-tiba di 13 dia dieksekusi, meninggal di 16. Situasinya mirip. Kita sedang advokasi yang namanya RUU TNI. Ketegangan di antara mahasiswa, aktivis, koalisi masyarakat sipil, reformasi sektor keamanan, PBAI, imparsial, kontras, YLBAI, itu sedang tinggi-tingginya karena ini ada ancaman bagi kita. Timeline itu masuk kepada timeline ancaman terhadap Tempo. Saya harus tegas katakan itu karena kita biar aware semuanya. Pasca kita 18 pertemuan meledak di hari itu juga, lanjut kepada tanggal 19 masih makin meningkat reaksi terhadap publik, 20 kejadian berlanjut di 21. Ini rangkaian yang tidak boleh dilepaskan karena itu juga materi yang disampaikan Cica dan tim Bocor Alus ketika dia tayang di YouTube dan akun Tempo gitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi tidak mungkin teror tanpa konteks. Tidak mungkin teror yang bukan reaksi. Tidak mungkin teror dilakukan oleh orang-orang yang tidak menduduki posisi publik, tidak memiliki power, tidak memiliki alat dan fasilitas. Pengalaman kami selalu begitu. Jadi kalau kita mau bilang kemarin itu kejadian apa? Kemarin itu kejadian sebuah ancaman besar bagi kita semua. Saya nggak perlu ceritakan di masa-masa itu berapa orang yang telepon saya, apa warna seragamnya gitu ya. Dan berapa orang yang menguntit saya, yang menguntit kantor kontras dan segala macam. Saya nggak perlu ceritakan.
Buat kami itu hal yang biasa, tetapi dalam satu sikap advokasi kami harus menunjukkan keberanian bahwa ancaman terhadap kita, kalau kita nyerah, kalau Tempo nyerah, maka rakyat semuanya nyerah, kita semua ketakutan, kalah kita semua. Mas Bagja, apakah rekan-rekan Tempo sudah tahu atau sudah punya dugaan siapa pelakunya? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Interupsi. Mas Bagja, ada dua pertanyaan saya. Kejadian tanggal 19 sebelumnya sudah pernahkah ada ancaman ataupun doxing terhadap Mbak Cica? Kedua, apakah teman-teman Tempo sudah ada dugaan pelaku itu mengarah ke orang tertentu ataupun oknum tertentu? Oke, yang pertama serangan ini, yang kedua untuk Cica. Tapi ini untuk beberapa kali untuk teman-teman di Tempo. Misalnya host bocor yang lain, misalnya Abdi Dongoran itu 2 kali kaca mobilnya dipecahkan oleh, entah untuk apa tujuannya. Karena kalau untuk perampokan kok setelah dipecahkan dia tidak menghampiri mobilnya. Itu 2 kali di dekat rumah dinas Bapak Kapolri dan di Depok dekat pos polisi ketika dia mau memperpanjang SIM. Itu yang sudah dilaporkan ke polisi, dan di luar itu masih banyak kan, ada intersepsi Pegasus ke mobile phone kami, kemudian ada yang dibajak handphonenya, ada yang diretas emailnya, ada yang web kami juga sempat diserang bertubi-tubi gitu. Itu serangan-serangan sebelum 19 Maret. Nah, kalau soal siapa yang menjadi pelakunya, tentu akan ada banyak analisis, dan ini menjadi wilayah penegakan hukum saya kira ya. Banyak informasi yang kami dapatkan setelah teror babi dan tikus itu, ada banyak informasi si ini si itu, tapi saya kira itu analisis ya. Tetapi clue-cluenya banyak sekali, seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi. Ini kelihatannya pengirimnya kok jorok sekali, entah sengaja jorok atau memang tidak profesional, saya tidak tahu. Tapi dengan stay 10 menit si kurirnya di situ itu kan gampang sekali. Kok kelihatan sekali pengen dilacak gitu. Itu kan gampang sekali, yang tidak tidak perlu investigasi canggih itu bisa segera ketahuan itu. Kurirnya karena ada rekaman CCTV-nya, dia ngapain dia 10 menit di situ, terus siapa yang ditelepon oleh orang ini, kemudian mengapa dia paham sekali nama Cica. Itu kan nama tidak umum ya buat saya. Francisca Christy Rosana. Namanya keliru Franciscanya. Ada 1 huruf yang salah gitu. Tapi at least dia mengenal sekali targetnya. Artinya dia seorang kurir. Ketika dititipkan barang itu oleh si pengirim, tentu ada omong-omongan kan, ada ngobrol. Nah, saya kira ini kejadian di Jakarta pasti karena tidak ada dari luar kota, dan Jakarta banyak CCTV, dan saya kira polisi bisa dengan gampang menemukan siapa pemberi barang kepada si kurir ini. Artinya apa? Tadi seperti saya setuju Pak Arianto, ini banyak sekali clue-cluenya yang bisa ditelusuri lebih jauh oleh polisi, dan saya kira tidak susah untuk menemukan siapa pelakunya. Artinya siapa pengirimnya. Tentu saja mungkin ada dalangnya di baliknya. Dan pelaporan kami memang tujuannya untuk bisa itu. Bisa jadi ya yang itu benar-benar cuma kurir gitu. Memang cuma kurir mungkin, tapi dari kurir kan bisa dilacak berikutnya. Walaupun kurir kalau misalnya mungkin dia tidak tahu ya, mungkin, tetapi kan bisa dilacak. Dan karena dia pakai aplikasi sangat mudah sekali di trace jejaknya secara digital. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, dari mana polisi harus memulai penyelidikan kasus ini? Kasat mata yang saya lihat, bobot keseriusan masalah ini tidak hanya menjadi atensi dari otoritas penegakan hukum, yaitu Polri. Panglima TNI pun di media, saya simak pernyataannya, memiliki kesediaan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Dengan kata lain, tampaknya kita tidak cukup berpikir linear. Proses penegakan hukum mulai dari mana, setahap demi setahap yang konvensional dilakukan. Tapi barangkali berproses berpikir harus diagonal dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah, pertama, kita harus bersepakat bahwa perilaku jahat manusia itu adalah produk dari proses belajar. Sehingga kelambanan, apalagi kegagalan dalam pengungkapan kasus ini akan menjadi bahan bagi siapapun pihak yang lain untuk belajar. Bahwa ternyata
cara-cara jahat seperti ini tidak akan terendus oleh terutama otoritas penegakan hukum. Tidak akan terungkap siapa pelakunya, apalagi siapa yang mengotakinya. Itu satu. Perilaku jahat adalah hasil dari proses belajar. Yang kedua, perilaku jahat manusia cenderung bereskalasi. Makin lama makin parah, makin lama makin berat, makin lama makin membahayakan. Itu artinya kalau hari ini degup jantung kita sudah berdetak sangat kencang, membayangkan ada kepala babi, ada tikus yang dimutilasi, maka sekali lagi, kalau ini tidak tertangani, apalagi tidak bisa dituntaskan, kemungkinan perilaku jahat yang dilakukan oleh si pelaku atau kelompok itu akan semakin berat. Kalau hari ini dia tanda petik hanya mampu memberikan ancaman terhadap teman-teman media, dan saya berempati terhadap teman-teman media, maka tidak terlalu kemungkinan suatu saat nanti perilaku-perilaku brutal serupa akan berlangsung secara lebih masif lagi. Tepat bagi kita untuk khawatir, entah saya, entah teman-teman mahasiswa, atau siapapun akan jadi target lunak untuk kemudian diatur perilakunya agar melakukan maupun tidak melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh si pelaku. Dua hal sekali lagi, perilaku jahat adalah hasil dari proses belajar. Jangan biarkan siapapun kemudian meniru perbuatan jahat serupa, dan hati-hati harus secepat mungkin dicegah agar tidak bereskalasi dan membahayakan semakin banyak pihak. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, ini gimana biar cepat agar tidak berekskalasi tadi seperti kata Mas Reza? Banyak sekali kunci-kunci kalau untuk mempercepat penyidikan ya. Kalau dari pengalaman saya melihat penyidikan polisi itu selama 50 tahun jadi polisi ya. Itu nomor satu adalah keseriusan daripada penyidik. Nomor satu. Kalau penyidik itu betul-betul serius dan sangat eager sekali untuk menyelesaikan itu kunci untuk keberhasilan. Yang kedua, kecerdikan daripada penyidik di lapangan itu untuk mengembangkan informasi yang masuk. Jadi makanya dia harus banyak-banyak menyerap informasi, sekecil apapun, makanya dia harus mempersiapkan fasilitas untuk informasi itu masuk. Tadi saya katakan, himpun sebanyak mungkin ya. Kemudian setiap informasi masukkan dan dikembangkan itu. Kalau itu dikerjakan, maka dia akan mempercepat banyaknya informasi yang masuk, yang kecil jadi gede, dan kemudian dia bisa menentukan langkah berikutnya dengan cepat. Dan kemudian kemampuan dia juga tidak hanya pada apa yang terjadi yang terlihat itu, tapi juga menganalisis kira-kira ini kaitannya dengan yang mana itu. Jadi saya kira ya ini menjadi tantangan ya, karena kecepatan daripada penyidikan ini sangat diharapkan ya. Dan itu tadi modalnya sudah cukup banyak menurut saya sih. Harusnya sekarang ini kalau menurut hemat saya, pelakunya sudah ditangkap duluan. Sudah ditangkap, walaupun tidak kasih tahu dia sudah ngomong gini dan sebagainya, tapi pelakunya tuh tangkap duluan cepret gitu, otomatis kan rakyat sudah lega kan, ada yang sudah ditangkap. Nah dari situ dikembangkan gitu. Saya tidak tahu ya apakah sudah ketangkap atau tidak, tapi yang jelas kemarin Pak Rizky mengatakan sudah cukup data yang kuat sehingga dia bisa menentukan siapa pengirimnya kan gitu kan. Nah ini saya kira mudah-mudahan ya, terakhir untuk supaya ini cepat ya, gunakan teknologi yang sekarang maju ini. Kalau dulu ya kita tuh meriksa orang, panggil, kemudian diperiksa sini, baru dikembangkan. Sekarang jangan pakai gitu. Informasi masuk, nggak usah pakai panggil orang, pakai WA aja cukup. Setelah itu langsung kerjakan, semua teknologi itu dipakai. Itu akan bisa melipat gandakan kecepatan daripada pengembangan penyidikan itu. Itu kurang lebih itulah yang saya bisa tunjukkan, kurang lebih clue-clue untuk supaya. Jadi intinya nomor satu adalah keseriusan, ya, kecerdikan mengembangkan, kecepatan mengumpulkan informasi, dan menganalisis serta kecepatan bergerak untuk menerima perkembangan daripada situasi. Saya kira itu yang. Pak Rianto, terkadang di lapangan polisi juga menjadi pihak yang terkadang mengintimidasi para jurnalis. Pelarangan peliputan kadang memaksa jurnalis untuk menghapus gambarnya, mengambil SD card atau mengambil pitu card kami. Kita akan bahas saja, tetap diinterupsi. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ketika polisi justru terkadang jadi pelaku intimidasi terhadap
jurnalis. Itu bagaimana, Pak? Itu kan tuduhan ya, tuduhan bahwa mungkin juga banyak oknum polisi yang ikut di dalam kegiatan menekan jurnalis itu ya. Itu tuduhan itu saya kira wajar saja, karena pada masa lalu banyak juga oknum yang melakukan seperti itu. Terutama dulu waktu masa Orde Baru polisi kan di bawah ABRI ya, itu sehingga dia melakukan itu. Tapi semenjak reformasi, polisi kan sudah dididik supaya menghormati HAM gitu. Tetapi belum semuanya bisa melakukan itu. Masih ada sisa-sisa yang paham lama itu yang kadang-kadang ada oknum yang bangga kalau dia bisa nekan bisa ngambil kaset gitu. Itu contoh. Jadi tuduhan itu memang masuk akal. Tetapi kalau untuk saat ini kelihatannya ya dari pimpinan polisi sendiri sudah mengatakan bahwa saya senang dengan kritik, sahabat kritik dan sebagainya. Tetapi pelaksana di lapangan, terutama petugas lapangan itu yang penuh dengan emosi kalau berhadapan dengan massa itu, dia kadang-kadang tidak terkendali itu. Tindakan-tindakan yang di luar batas-batas itu sehingga masih sering terjadi tindakan yang eksesif. Tapi ini tantangan dari polisi untuk mendidik petugasnya yang di lapangan itu menyapu habis. Kami bisa langsung ngadu ya berarti ke polisi. Pak, ini ada yang intimidasi kami nih. Oh, justru kayak gitu kan sekarang dibuka pengaduan pakai itu. Kalau ada nih polisi nakal langsung masuk kirim itu kan sekarang sudah ada. Cuman saya nggak ngerti apakah itu bisa terlaksana apa tidak karena pengaduan dari polisi itu dari dulu udah buka banyak 112, 110 tapi begitu ditelepon tut gitu. Bukan. Itu bukan jurisdiksi kami, Peter. Makanya ya sekarang itu saya kira tuduhan itu oke ya, tapi polisi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati HAM kebebasan berpendapat gitu. Oke, saya ke Mas Julius. Mas Julius, untuk mengawal kasus ini, PBHI apa langkah selanjutnya? Yang pasti begini, statement Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit sudah begitu keras sekali. Tetapi yang perlu ditindaklanjuti adalah Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada membentuk satu tim khusus. Karena Tempo adalah simbol perlawanan, Tempo adalah simbol demokrasi, Tempo adalah simbol kemerdekaan informasi bagi rakyat. Kalau itu tidak dibentuk tim khusus, tidak segera diselesaikan, maka akan ada kasus-kasus teror yang lainnya dan kita kembali pada cerita masa lalu bahwa terjadi rekayasa terhadap penyelesaian kasus Udin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Rianto. Dalam konteks perspektif ilmu sosial, dalam konteks hukum, kita sudah punya yang namanya legal structure. Pak Kapolrinya sudah keras sebagai pimpinan struktur tertinggi. Tetapi dalam konteks kultur itu kita belum punya. Artinya satu kasus ini ditangani dengan baik, selesai, tapi kulturnya tidak diubah karena kami melihat itu belum ada atau belum menjadi fokus dalam pendidikan Polri. Maka akan ada tempo 1, tempo 2, tempo 3 dan selanjutnya. Jadi nggak bisa kita berdiri hari ini, selesaikan yang hari ini tanpa lihat ke dalam dan tanpa memandang ke depan. Supaya tidak terjadi impunitas dan keberulangan. Gitu. Baik, dari teman-teman Tempo seperti apa? Ya, kami melakukan investigasi kecil-kecilan tentu saja ya. Tidak gentar tapi ya. Hah? Tidak gentar tapi ya. Iya, pasti. Karena ya ini bukan yang pertama buat Tempo. Tapi yang pertama memakai binatang. Itu yang mengerikannya. Dulu kami tadi secara digital di zaman sebelumnya ya, pakai digital, diretas, didoxing, itu digital. Sebelumnya lagi ada bom, sebelumnya lagi digeruduk. Pernah dibredel. Tapi itu kelihatan, ya. Apa sekarang itu pakai hewan, ini yang pertama. Dan saya kira itu mengerikannya di situ. Ya kami takut, tetapi di Tempo selalu diajarkan kita sebagai manusia boleh takut, tapi tidak boleh takluk. Ya. Gitu. Nah dengan begitu kami ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa ancaman kepada Tempo, saya setuju dengan Mas Julius, ini ancaman buat kita semua. Karena pers tugasnya memang mengawasi, watchdog, anjing penjaga bagi 3 pilar demokrasi yang lain, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengapa? Karena 3 pilar yang lain itu punya kekuasaan, punya sumber dana, digaji oleh APBN, dan seterusnya. Mereka punya kekuasaan menentukan hukum. Kata sejarawan Inggris kan bilang bahwa power tend to corrupt. Kekuasaan cenderung korup. Maka agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi penyelewengan kekuasaan, pers tugasnya mengawasi mereka bersama publik. Jadi kalau pers itu tugasnya mengkritik memang sudah seharusnya begitu. Nah tetapi kritik itu kan selalu tidak selamanya benar. Pers juga bisa salah. Karena itu undang-undang pers ini sebagai produk reformasi, kata Ketua Dewan Pers, undang-undang pers adalah anak sulung reformasi 98. Memberikan mekanisme kalau Anda tidak terima dengan kritik pers, salah faktanya, adukan media ke Dewan Pers.
70-60% pengaduan itu memang medianya yang salah. Tempo tidak selalu benar, salah. Please kritik atau balas kritik itu di Dewan Pers karena itu penyelesaian yang beradab. Sehingga dengan begitu demokrasi kita menjadi naik kelas. Tidak terima kritik, tidak terima dengan fakta yang diungkap oleh media lalu kirim teror. Karena itu berbahaya sekali bagi modal sosial kita. Ini sekarang di media sosial kita kan ada terbangun narasi bahwa itu flying victim Tempo yang mengirimnya saya Tempo. juga dapat narasi seperti itu, Mas. Iya kan? Lah, ini sorry to say. Broadcast WhatsApp. Ya, sorry to say. Kalau itu yang melakukan anak Tempo, dia sudah belajar investigasi, belajar penyidikan, sekolah keluar, kursus di luar tentang penyidikan dan investigasi bersama wartawan-wartawan top dunia. Kalau begitu caranya amatiran sekali. Jadi itu bukan anak Tempo. Yang kedua narasi yang dibangun adalah ini juga berkaitan ya. Sebelum teror kepala babi itu kan ada demonstrasi ke Dewan Pers, meminta Dewan Pers memanggil Tempo karena 3 hal. Tempo sebagai media provokator, Tempo sebagai agen asing dan pemecah belah bangsa. Wow. Itu. Nah, dari mana narasi itu? Dari informasi keterbukaan publik. Tempo ini katanya kan agen asing, dibiayai George Soros. Itu informasinya ada di Bursa Efek Indonesia karena kami perusahaan terbuka. Semua informasi tentang Tempo ada di sana. Karena kami 25% saham Tempo dimiliki oleh publik melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, apakah ini sekaligus menjawab pertanyaan netizen ya? Benarkah Tempo dibiayai George Soros? Separuh benar, separuh tidak. Kami mendapatkan pembiayaan investasi. Semua media di Indonesia sudah ada 4. Kami yang keempat. Namanya MDIF, Media Development Investment Fund. Yang organisasi itu ada sahamnya sangat kecil dimiliki oleh OSF namanya, Open Society Foundation, yang dipimpin oleh anaknya George Soros. Jadi tidak langsung, dan investasi namanya juga investasi, Anissa. Ketika orang nanam duit di sini, ya nanti dibalikin. Tapi tidak ada intervensi toh? Tidak. Pasti, karena dia investasinya di anak perusahaan Tempo, namanya Info Media Digital. Itu yang ngurusin bisnis, ngurusin subscriber, bukan ngurusin produksi di berita. Saya orang produksi, itu orang marketing, investasinya di situ. Mengapa? Karena MDIF, seperti juga investasi di media lain di Asia, di dunia, di Indonesia bahkan, itu ingin medianya sustain, model bisnisnya sustain. Supaya apa? Supaya dia berperan sebagai anjing penjaga tadi, supaya demokrasi kitanya sehat. Tetapi itu pun sangat kecil dibanding dengan keseluruhan saham di Tempo. Dan saham sebagian besar saham Tempo itu dimiliki oleh karyawan. Jadi saya punya saham di Tempo. Terbesar kedua itu publik, yang lain-lainnya sangat kecil. Jadi tidak mungkin intervensi untuk duitnya dipakai untuk menyerang pemerintah. Itu sangat tidak mungkin. Oke, saya terakhir ke Mas Reza. Mas Reza, apa respon yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Tempo supaya ketakutan ini tidak menular ke kami nih sesama jurnalis dan juga masyarakat? Sudah barang tentu kita harus terus-menerus secara konsisten menikmati pemberitaan Tempo. Itulah cara penyemangat yang paling nyata bahwa mereka bekerja dan kita terus menikmati karya mereka. Tapi izinkan saya juga untuk memanfaatkan forum ini untuk memanggil teman-teman aktivis perlindungan satwa. Pada aspek ini sungguh-sungguh minim perhatian kita. Saya tidak bisa membayangkan 2 tahun lalu sekitar itu Habib Bahar bin Smith juga dikirimi potongan kepala anjing. Sekarang Tempo, kepala babi, berlanjut tikus dimutilasi. Besok entah hewan apa lagi yang kemudian dijadikan sebagai objek pengganti penyiksaan atau simbol kekerasan macam itu. Oleh karena itu, teman-teman aktivis perlindungan satwa, bicaralah. Sampaikan ke negara. Mumpung presiden kita juga pecinta satwa. Dia suka kuda, dia suka kucing. Manfaatkan momentum itu untuk mencegah agar tidak ada satwa-satwa lainnya yang juga dikorbankan dengan cara keji sedemikian rupa. Baik. Inti dari pembicaraan hari ini tadi saya mengutip kata Mas Bagja, sebagai manusia kita boleh takut tapi tidak boleh takluk. Bagaimanapun pers adalah pilar keempat demokrasi yang harus menjadi pengawas dan penjaga 3 pilar demokrasi yang lain. Saya Anissa Dasuki pamit, sampai jumpa.